Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mantap. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah mandi? Sepertinya hari ini semua anak-anak ibu hadir semua, berarti hari ini rajin. Tepuk tangan dulu. Kita pertama-tama membaca doa dulu. Siapa yang mau memimpin? Jangan kasih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Ayo silahkan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Zahra, berdiri dulu. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk. Sekarang kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, berkreatif dan bersikap kritis. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bersikap kritis. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat perintah dan membuat karya seni imajinatif 2 dimensi. Supaya semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum memulai pelajaran, kita membaca dulu sebentar.
Kita bacanya sama-sama aja lah. 1, 2, 3. Ayo bangun pagi, Doni baca buku. Ini hari Rabu, Siti beli baju. Kami mau ngopi. Iya, terima kasih. Nah, jadi tadi Ibu sudah sampaikan bahwa hari ini kita belajar bahasa Indonesia, materinya kalimat perintah dan SBDP, yaitu membuat karya seni rupa 2 dimensi berupa gambar imajinasi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menemukan teks yang berisi kalimat perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun. Yang kedua, melengkapi kalimat perintah dengan kata yang tepat. Yang ketiga, membandingkan karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Dan yang terakhir, mendesain gambar imajinatif 2 dimensi berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihat. Nah, yang pertama kita masuk ke materi kalimat perintah. Bisa terlihat ini kalimat perintahnya? Bisa. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Ibu tanya dulu, selama ini pernah atau tidak mengucapkan kalimat perintah di rumah atau di sekolah? Pernah. Lalu kalimat perintah itu apabila ditulis biasanya diakhiri dengan tanda seru. Ini tanda seru. Lihat sini di layarnya. Jadi tanda seru ini sama seperti huruf I yang terbalik. Ini namanya tanda seru. Dan yang terakhir, kalimat perintah diucapkan dengan sopan dan santun. Jadi apabila kita ingin meminta orang melakukan sesuatu, mengucapkannya harus dengan kalimat yang sopan. Yang kedua, santun. Tidak boleh sambil marah-marah. Siapa yang pernah mengucapkan kalimat perintah dengan santun? Angkat tangan. Angkat tangan? Iya, bagus. Satu lagi. Selain itu, kalimat perintah ini digunakan oleh orang dewasa kepada yang lebih muda. Bukan, kepada yang lebih muda. Jadi, apabila yang lebih muda kepada yang lebih tua, itu namanya bukan kalimat perintah. Kira-kira apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Misalnya Jarkasi ingin meminta sesuatu kepada ibunya atau menyuruh ibunya melakukan sesuatu, namanya kalimat apa? Bukan. Permintaan tolong. Biasanya seperti itu, kalimat perintah harus dari orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Coba perhatikan teks antara percakapan Ibu dan Udin. Nah, siapa yang mau maju ke depan mempraktekkan Ibu dan Udin ya, Helme? Yang jadi ibunya Jaka. Siapa yang mau? Siapa yang mau jadi ibunya? Laki-laki ke depan. Isma, yuk, ayo. Perempuan dan laki-laki boleh. Berarti Isma sebelah sini, Hilmi sebelah sana. Sini, Me. Ya. Isma dulu. Isma, Bagilah kamu teman ya, Din. Ya, Hilmi baca yang bagian Udin. baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan temanmu? Jawab ibunya Udin. Berbagi Menunjukkan menemukan sikap hidup rukun. Bawalah tempat ya kamu ya kembali. ya. Nah, duduk. Tepuk tangan dulu. Satu lagi, siapa lagi yang mau sekali lagi? Ayo, Ibu. Siapa yang jadi ibunya? Yang jadi anaknya Habibi. Jangan jadi ibu, Habibi jadi Udin. Nih, Habibi. Sana jadi. Ya, sudah baca Jera? Bagilah bekalmu dengan teman-teman terjadi. Udin, Ibu. Mengapa kita sebaiknya
Ya, sudah. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, tadi Hilmi dan Isma dan Jahrah dengan Habibi sudah membacakan percakapan antara Udin dan Ibu. Nah, di dalam percakapan ini ada mengandung kalimat perintah. Siapa yang bisa menjawab atau menunjukkan mana yang termasuk kalimat perintah? Angkat tangan. Siapa? Jahrah dulu maju. Maju dulu. Mana kalimat perintah yang ada dalam teks percakapan ini? Tadi ingat kada? Kalimat perintah itu tandanya ada tanda seru di belakang. Coba mana tanda serunya? Iya, benar atau salah yang ini? Benar. Satu lagi cari satu. Mana ya? Iya, benar. Selamat duduk. Terima kasih. Nah, itu tadi kalimat perintah antara Ibu dan Udin. Sekarang ayo kita berlatih. Di sini ada 5 kalimat, tapi ada yang kosong. Di bagian kosongnya ini harus dilengkapi dengan kalimat perintah. Nah, nanti setiap anak masing-masing Ibu bagikan satu LKPD-nya. Silahkan dijawab masing-masing. Dan di sini tinggal dimasukkan kalimat perintah apa yang cocok untuk 5 kalimat ini. Mengerti? Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Ada. Berarti semuanya sudah paham? Ya, berarti Ibu bagikan LKPD-nya. Pakai pensil aja dulu. Maju ke depan, ambil dulu Habibi. Habibi yang Ibu panggil. Habibi. Jahrah. Mona Risni. Jarkasi. Ahmad Mubarak. Isma. Sam'ani. Helmi. Anissa. Ahyatul Husna. Nah, silahkan tulis nama masing-masing di kolom nama. Silahkan tulis nama masing-masing di kolom nama. Tulis namanya dulu. Tulis namanya Mubarak. Di atas, yang di atas. Ya. Nggih. Ya. Tulis namanya sini. Sudah? Kalau sudah, tulis kelasnya kelas 2. Oke, lalu jawab masing-masing. Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Bisa lah? Sampai 10 menit semuanya harus selesai dan dikumpul ke depan. Ya. Silakan jawab masing-masing. Jawab masing-masing dulu. Ya, apa kebenaran ini? Ayo jawab masing-masing. Jawab dulu 10 menit waktunya. Bila sudah 10 menit baru dikumpul. Nanti bila sudah 10 menit Ibu beri informasinya sudah selesai waktunya. Ya. Nomor 2 lagi. Baca dulu lah. Baca dulu ujung kalimatnya. Baru dicari apa kira-kira kalimat perintahnya yang tepat. Baca dulu. Ya.
masih lama, waktunya masih lama. Ada yang kesulitan menjawab? Jawab. Ayo, coba buat nomor 2 lagi. Nah, tunggu temannya dulu yang lain. Udah tonton, Mbak. Kalau sudah selesai tunggu yang belum supaya semuanya bersama-sama mengumpulnya. Masih ada waktunya 5 menit dibaca lagi. Baca lagi. Siapa tahu ada yang salah atau ada yang ingin diganti, boleh. Nah, ini lah. Bawanglah. Bukan pakai B, B-nya ada boleh ada B U A M. B-nya boleh. Ada hapus. Nah, B-nya hapus ketiganya ini hanya B U-nya para kakak lawan kakak. B U W hapus. B U W hapus. Ya hanya B U para kakak lawan kakaknya. Lain obat. Ya, nampak ya. Ya, sudah? Siapa lagi yang belum? Masih ada yang belum? Sudah. Bila sudah, tolong kumpulkan satu orang aja. Aja kasih boleh. Ambil sama teman-temannya, kumpul ke depan. Sama dia kasih. Dia kasih. Jalan ya. Ambil ke teman-temannya. Sudah semuanya deh? Ya. Sekarang kita coba koreksi sama-sama. Nomor 1, siapa yang mau maju menulis di sini melengkapi? Irmi maju. Baca dulu. Ininya. Ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira kalimatnya apa ya? Perintahnya. Apa tadi punya Hilmi jawabannya? Iya, masuk. Aku tulis ini. Masuklah. Ya, terima kasih. Yang nomor 2 siapa yang mau? Habibi, maju. Jangan sampai itu. Ya. Kebersihan kelas apa? Ya, pakailah. Iya, sudah. Terima kasih. Siapa lagi yang mau? Isma. Mau Isma? Siapa yang mau? Nisa? Ayo, siapa yang mau lagi? Sebelum ibu tunjuk. Bila tidak ada yang mau, berarti ibu yang memilih. Yara. Nih, ibu baca. Sana dulu supaya pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Ayo, di apa pintu setelah masuk ke dalam ruangan? Iya, tutuplah. Iya. Tutuplah. Iya. Terima kasih. Siapa lagi? Ahmad Mubarak. Ayo, Ahmad Mubarak mau. Kiri kami buku-buku merah agar terlihat rapi. Ayo apa? Susun. Ini jawaban Ahmad Mubarak, susunlah. Susun. L A H. Ini S-nya begitu. Iya. Yang terakhir. Siapa yang mau yang terakhir?
gantian supaya sama. Ada pakai sini A N G buang. Nah, L alah buanglah. Iya, terima kasih. Coba kita lihat jawabannya dari yang nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Benar atau salah? Benar. Nomor 2, jagalah kebersihan kelas. Benar. Yang ketiga, tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Benar. Yang 4, susunlah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Benar atau salah? Yang terakhir, buanglah sampah pada tempatnya. Benar? Benar atau tidak? Ini hapus dulu. Kita ke yang berikutnya. Nah, tadi itu adalah materi bahasa Indonesia tentang kalimat perintah. Sekarang kita akan masuk ke materi SBDP tentang karya seni 2 dimensi, yaitu gambar imajinatif. Ada gambar. Jadi ini ada 3 gambar yang ibu letakkan di slide. Coba lihat yang pertama gambar apa? Bunga. Yang kedua gambar hewan. Yang terakhir gambar gunung atau pemandangan alam. Ini ketiganya adalah contoh karya imajinatif 2 dimensi. Nah, di sini ada pengertiannya. Pengertian gambar imajinatif. Jadi, apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan penggambar. Sebelumnya, anak-anak sudah pernah atau belum menggambar? Pernah. Pernah atau belum menggambar berdasarkan hayalannya masing-masing? Pernah. Yang lain selain pernah? Ada yang pernah? Nah, coba yang pernah angkat tangan. Iya. Lalu, tahukah kalian gambar apa yang dibuat berdasarkan hayalan? Itu biasanya disebut gambar apa? Gambar yang dibuat berdasarkan hayalan disebut gambar apa? Iya, gambar yang dibuat berdasarkan hayalan adalah gambar imajinatif. Bagus. Nah, di sini ada lagi contoh gambar imajinatif yang lain. Ada gambar imajinatif 2 dimensi dan ada gambar imajinatif 3 dimensi. Jadi ada 2 jenis gambar imajinatif. Yang mana kira-kira yang gambar imajinatif 2 dimensi? Coba siapa yang bisa memilih? Jar kasih lagi yang maju. Tadi jar kasih kada kebagian maju, jadi ini jar kasih. Sebelah sini supaya ini. Ya, coba pilih gambar imajinatif yang 2 dimensi satu aja. Tunjuk satu. Iya, benar atau tidak yang ini? Benar. Iya. Ikan dan gurita ini adalah contoh karya imajinatif atau gambar imajinatif 2 dimensi. Selain yang ini, yang 2 dimensi adalah yang gambar hewan. Sekarang ibu tanya, gambar ular dan kapal ini termasuk contoh gambar imajinatif berapa dimensi? 3. 3. Karena gambarnya terlihat sepertinya nyata atau seperti asli. Ini lihat ularnya. Ularnya seperti keluar dari kertas, padahal ini cuma teknik menggambarnya yang beda. Tapi terlihat seperti keluar dari kertas. Sama seperti kapal. Kapalnya seperti ada di atas kertas. Ya? Iya. Nah, kalau yang ini biasa aja gambarnya. Yang ini yang 2 dimensi dan ini yang 3 dimensi.
dimensi. Nah, ini ada lagi. Ada yang di atas contoh gambar imajinatif 2 dimensi, yang di bawah 3 dimensi, yaitu buaya dan lubang yang ada di tanah seperti nyata buayanya. Buayanya Kayak benar-benar ada buayanya. Nah, sekarang ibu akan bagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok 3 aja, karena setiap kelompok itu tidak boleh 2. Sekelompok itu minimal 3 orangnya. Kalau 2 ini namanya bukan kelompok tapi berpasangan. Ajarlah. Jadi 3 kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan yang di tengah kelompok 3. Nanti tugasnya adalah membuat gambar imajinatif 2 dimensi. Tapi sebelum membuat gambar, kita perhatikan dulu video yang akan menjelaskan mengenai cara membuat gambar imajinatif. Nah, coba perhatikan, jangan ribut lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usafina Sabrastari, Perdiri semester 6, akan memaparkan video mengenai sketsa gambar imajinatif tugas dari mata kuliah pembelajaran SBK di SDMI dengan dosen pengampu Bu Vicky Dewi Iksina MPD. Nah, sebelumnya kita akan mengenal apa itu gambar imajinatif. Menggambar imajinatif yakni menggambar dengan cara kita membayangkan sesuatu yang ingin kita gambar. Media gambar itu dapat berupa kertas, daun, kain, maupun papan. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah dalam menggambar imajinatif? Yang pertama, kita harus mencari ide apa yang akan kita gambar. Yang kedua, kita bisa mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, seperti pensil, penghapus, spidol, dan lain sebagainya. Kemudian, kita membuat sketsa gambar terlebih dahulu. Sketsa sendiri merupakan rancangan yang berupa garis. Nah, sketsa dapat digambar dengan menggunakan beberapa garis, seperti garis lurus, lengkung, zigzag, gelombang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita praktik bersama-sama membuat sketsa gambar imajinatif ya. Nah, kita akan menggambar lebah. Pertama, kalian gambar lingkaran, kemudian lingkaran yang jauh lebih besar lagi, lalu garis lengkung lonjong di atas sebagai sayapnya. Nah, kemudian kita beri garis melengkung sebagai antenanya, dengan di atas kita beri lingkaran kecil seperti yang ada pada video. Lalu garis melengkung sebanyak 3. Nah, selanjutnya kita beri ekor berbentuk segitiga. Setelah itu kita beri mata dan juga mulut. Jadilah seekor lebah. Ini gambar lebah. Yang berikutnya ini gambar domba lagi. Kalian membuat garis bergelombang seperti yang ada pada video. Nah, kalau ingin membuat gambar domba, bisa nanti dilihat caranya dituruti. Lalu garis bergelombang lagi. Nah, yang lebih besar ya. Kemudian kita berikan telinga sisi kanan dan juga kiri. Kemudian kita gambar kakinya. Kita gambar lonjong 4 kaki. Nah, itu kaki dong. Kemudian kita beri mata Dan mulutnya domba. Yang berikutnya apa lagi ya? Laba-laba. Berikutnya laba-laba tuh. Yang mau membuat laba-laba nanti bisa diperhatikan. Nah, itu kakinya. Sebagai kakinya. Kemudian sebelahnya Kaki laba-labanya ada 6. sebelah ada 3, sebelah kanan, sebelah kiri ada 3, jadi ada 6. Nah, itu badan laba-labanya ada bintik-bintik hitam. Itu kan Nah, kemudian Laba-laba. kita beri bulat-bulat seperti itu yang ada pada video. Ayo kepik warna merah. Mata. yang punya cebong yang Iya, warna merah, oranye. ini itu Itu namanya kepik. Kita akan menggambar kupu-kupu ya. Nah, ini kupu-kupu. Siapa yang mau menggambar kupu-kupu bisa diperhatikan. Atas dan juga Nah, coba lihat. bawah. Kemudian di sebelahnya setengah lingkaran pula
bawah. Nah, lalu kita beri apa ya, Mak? Ada antena kuku-kukunya. Lingkaran kegiatannya, kemudian setelah lingkaran, di dalam sayap sudah digunakan sayapnya. Lalu kita beri mata dan juga mulut. Inilah kupu-kupu. Kita akan menggambar ini. Yang pertama, kalian buat lingkaran. Gambar apa ini tadi? Kemudian garis miring di sebelah kanan dan juga kiri. Penguin. Beri garis gelombang. Bukan. Sebagai sayapnya. Coba lihat perhatikan dulu. Anak ayam, anak ayam, anak ayam. Oh iya, anak ayam. Nah, setelah itu kita beri Bisa kayak saya. Nah, lalu kita beri mata dan juga mulut. Jadilah isi. Anak bebek atau anak ayam? Anak ayam. Iti. Anak itik. Perjalanan dulu. Lalu kita garis. Nah kalau ini apa ya? Nah, kemudian kita beri kaki. Kura-kura. Ini kura-kura, ada cangkangnya di belakang. Kita beri garis Nah ya kura-kura. lingkaran seperti yang ada pada video. Kura-kura aja. Kura-kura bu. Boleh. Kita beri mata dan juga mulut. Jadilah kura-kura. Lagi udah bu. Ada lagi, masih ada. Yang pertama kalian buat lingkaran, dua sebagai matanya. Itu matanya. Ada. Kodok. Lindung bu. Nah. Ya lah kodok. Garis lengkung. Apa ini? Kura-kura ya. Oh sih. Burung hantu. Oh burung. Burung hantu. Oh ini. Ya, burung hantu. Udah boy, ikut Ya, sudah. Selamat mencoba. Aku ayo. Kita mencoba. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan video tentang membuat gambar imajinatif dua dimensi. Ada apa tadi binatangnya yang pertama? Lebah. Yang kedua? Domba. Yang ketiga laba-laba. Yang keempat? Kupu-kupu. Lalu ada kura-kura. Ada ayam atau anak bebek. Lalu yang terakhir burung hantu. Nah, itu adalah contoh cara membuat karya seni rupa dua dimensi gambar imajinatif. Ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat gambar imajinatif. Yang pertama, sebutkan apa, Mek? Yang pertama itu gambarnya ada berapa? Pensel. Bukan, yang sebelah sini. Ini apa ini namanya? Buku gambar. Yang kedua, spidol. Yang ini yang terakhir. Nah, jadi ada buku gambar, spidol, krayon, dan pensil warna. Buku gambar semuanya pasti memakai buku gambar apabila membuat karya imajinatif dua dimensi. Tapi pewarnanya bisa berbeda-beda. Ada yang memakai spidol, ada yang memakai krayon, ada yang memakai pensil warna. Nah, jadi hari ini masing-masing kelompok akan menggunakan pewarna yang berbeda-beda. Kelompok satu akan menggunakan krayon, kelompok 2 pensil warna, dan kelompok 3 menggunakan spidol. Nah, sebelum kita mulai bekerja dalam kelompok, silakan bergabung dengan kelompoknya untuk menggambar imajinatif. Seperti ini aja kah? Seperti ini aja kah? Kamu mau pindah? Kursi. Isma mau pindah? Pindah boleh. Ayo kita susun kursinya. Ayo kamu pindah. Akhirnya sama Ahmad Mubarak terus pindah. Awas. Kita dulu pindah. Panas coba ini. Panas coba ini.
Aduh, ada masih ada membawa Nisa, masih ada bawa pensilnya. Siapkan pensil, penghapus dan penggarisnya. Nah, ini ada pensilnya. Mana lagi pensilnya? Tuh ada, sini ada. Penghapusnya? Ada papa, bergantian. Penghapusnya ada. Akan kembali aku akan penghapusnya. Bila sudah ibu bagikan alat pewarnanya. Penggaris kelompok 2 ada. Penggaris bilang ada ibu. Ini kelompok 2 menggunakan pensil warna. Kelompok 3. Kelompok 1. Nah, ini kertasnya yang akan ibu bagikan. Silakan digambar sesuai keinginan masing-masing. Ini punya kelompok 2. Silakan gambar masing-masing. Waktunya tunggu gambar. Sebelum memulai menggambar, kita sepakati waktunya adalah 20 menit harus selesai lah. Silakan mulai mengerjakan gambarnya. Coba tambah. Mau apa? Ini ini hati-hati nah. Ayo, Bibi kamu di sini aja di tanah sini, di tanah supaya Kodok. Pakai pensil aja. Pakai pensil ada penjel kasih. Boleh ditambah gambarnya lagi selain tadi ada lebah. Biasanya di bunga ada lebahnya. Bisa lah gambar lebahnya. Baik, gambar lebah. Harus gambar sendiri. Kenalan boleh. Aduh sambil atas ini biru. Nah, kalau ini biru kena ke tambahan. Yang garisnya aja. Setiap kelompok harus berpartisipasi mengerjakan gambarnya karena partisipasinya akan ibu beri nilai. Ada nilai keaktifannya. Nah, ada orang yang coba masuk orangnya di dalam rumah. Di sini bisa, di pinggir lantai bisa orangnya. Nih, ada Juni. Nih. Untuk apa ini? Untuk bisa hijau muda. Boleh dicampur. Di dalam laut itu biasanya rumputnya kan ada selalu hijau, bisa putih, bisa oranye, bisa merah. Boleh, ini boleh warna-warni. Boleh, koral. Ya kalau bisa menggambar koralnya, tambahkan koralnya boleh. Tadi panggil gambar laut ke sana. Ulah yuk. Ya, kelompok 1 sama 2. Ikan paus kalau mau ditambah boleh, ikan paus bisa lah. Di mana akuarium di sini? Di sini masih kosong. Akuarium berarti 5 kotak. Ini ada ikannya. Pakai pensil nih penggarisnya.
Ini kan undang tuh bilang. Hah? Ya lah yang diundurin. Banyak temennya main-main. Aku ini colok. Tahu ini kenapa? Namanya apa? Ini main. Jadi gini sini main. Ayo kan Yang bisa minum nih makanya boleh. Ini belum makan. ini ayo warna kuning ya. Nah, hitam. Ini warna kuning. Belah ini ikan emas. Kuning. Burung. Iya, kuning ikan emas. Ikan Burung penjahat. kita main di lagi sudah. Padahal kan kuning. Kita aja kayak pakai kerudung. Warna kuning Bi supaya ada warnanya Bi. Iya lah jadi pakai kerudung lah. Apa ini kenapa nih? Lumba-lumba biasanya warna apa Bi? Biru kan biru. Ini ikannya boleh warna apa aja? Boleh. Ada loh warna emasnya spidolnya. Kuning aja. Coba kita lihat anak bola ikan tadi di mana ya Bila? Nah, ya. Apa ini lebih mahal beli barang ini ay. Biar yang kapalnya nih ay. Dulu kalau barang yang dijanjikan ya. Ini kapalnya boleh warna apa nih? Punya gua nih, kan pantai jadi ada kapalnya. Ayo, kelompoknya. Ada jelas mak. Ada jelas warnanya. Ayo, kelompok tiga. Ada boleh meniru punya kawan. Sesuai punya niat aja. Apa ya sudah. Jangan mengganggu hak kelompok lain. Kerjanya di kelompok masing-masing. Nah, kak kecilan. Akuariumnya kak kecilan. Ini apa ini? Ini apa? Tangganya dua. Sini nah, jadi akuariumnya besar. Kita mau ulah Ka'bah. Mana ada Ka'bah? Mana ada kabar? Di pantai itu ada payung-payung. Tidak boleh. Itu kayaknya. Di pantai biasanya ada payung. Sudah. Kembalikan anaknya, kembalikan lagi. Ini satu lagi sana. Habis itu kembalikan ke sana mana kalau yang lain. Apa ini? Warna Iman, sini Iman. Selesaikan dulu warnanya.
Ini apa nih? Layarnya apa namanya? Oke aja. Sampai mana sudah kelompok 3? Ikan. Bila sudah rasa lapar boleh mewarnainya. Nah, jangan lupa di gambarnya diberi nama dari anggota kelompoknya masing-masing. Nanti yang namanya bersamanya Ilmi aja sih. Nah, di sini. Sini namanya lah diberi nama di bawah angkat sini boleh. Lihat di bawah. Lihat di bawah. Bunganya bunganya Di bawah Bang ya. aku pintunya Di bawah Bang nih. Lihat di bawah. jiwa ada dua ada pelampung juga dan mandi kata sisi ada pelampung ada dua Biar Bi, kan bisa ditutup dia. Orang dicari di bawah lah. Nih, Umi bisa melakukan di sini. Ini warna pink. Ini kayak memeng. Iya, memeng. Nih, Aku belum. bulat tadi. Belum. Amatnya tuh jomblo, pero kayak kampung. Upin-ipinnya bang, upin-ipinnya ikan kayak inilah. Satu, dua, tiga. Ikannya kayak ikan ini. Kayak ini paus ya tuh bukan upin-ipin. Paus. Ini upin-ipin aku mau ngasih upin-ipinnya. Bentar dulu. Ipin-ipin lagi nah. Ini. Kelompok 1 sudah. Namanya tulislah di atas ya. Namanya Anissa Ahyatul Husna sampai ini. Yang kesamaan jadi jauh ini. Tulis sama di sebelah sini, yang ini dihapus. Apa itu? Jeruk. Iyalah. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Dalam 7 menit harus selesai karena tadi kita sudah sepakat waktu mengerjakannya cuma 20 kan? Nih. Ya, 7 menit lagi lah. 7 menit selesai lah. Yang belum diberi nama bisa diberi nama dulu gambarannya. Nama anggota kelompoknya masing-masing. Silmi anak makan itu.
Ini siapa deh? Isma duduk rapi dulu. Duduk rapi dulu. Nanti ibu minta bergantian mempresentasikan hasilnya. Boleh? Ayo duduk rapi. 1, 2, 3. Duduk rapi. Sebelum kita presentasi lagi tetap semangat supaya lebih semangat. 1, 2, 3. Kelompok semangat. Semangat. Iya. Siapa yang mau presentasi lebih dulu kelompok mana? Tadi Hilmi yang duluan. Angkat tangan aja Hilmi maju. Kelompok 3 akan menyampaikan hasil gambarnya. Ayo Hilmi maju. Sini. Ayo kelompok 2. Hilmi kelompok 2. Salah ini tadi kelompok 3. Nah, ayo sampaikan sama teman-temannya ini gambarnya tentang apa Hilmi? Gambarnya tentang pantai. Lalu apalagi ada hewannya? Berarti tumbuhannya aja Mila. Ada pohon apalagi selain pohon? Iya, ada bunga. Coba hitung ada berapa jenis? Ada pohon, ada bunga. Oh, ini ada ada burung. Berarti ada 3 jenis yang digambar oleh kelompok 2. Manusia juga ada, iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 lagi, Nisa, maju Nisa. Nah, ini punya kelompok 1. Coba lihat punya kelompok 1. Ada gambar apa Nisa? Sebutkan. Pohon, apalagi? Kupu-kupu, bunga. Ini apa deh? Ikan dalam akuarium. Jadi ada berapa jenis? Coba hitung. Kupu-kupu 1, bunga 2, ikan 3, rumput 4, dan pohonnya 5. Berarti ada 5 jenis yang digambar oleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang terakhir kelompok 3 siapa yang mau? Jahrah yang angkat tangan. Nah, ini punya kelompok 1, temanya di bawah laut. Tapi tidak ada ya. Jahrah, coba ceritakan gambarnya tentang apa? Ada gambar apa aja di dalam sini? Ada gambar ikan. Ini ikan apa? Ikan paus. Ini kuda laut lah. Ini apa ini? Ikan. Ini apa ini? Gurita. Patrick, bintang lah. Dan yang ini kerang. Lalu ada rumput laut. Coba dihitung ada berapa jenis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, karena sudah selesai, maka ibu akan memberi nilai pada gambar imajinatif yang sudah kalian buat. Nanti ibu beri nilai. Di akhir nanti ibu umumkan nilainya berapa. Setelah ini kita akan menjawab evaluasi. Tapi sebelum menjawab evaluasi, kira-kira hari ini kita sudah belajar apa ya? Gambar imajinatif. Sebelum gambar imajinatif tadi apa? Membuat kalimat perintah. Sebelum ke langkah berikutnya ada yang ingin ditanyakan oleh angkat tangan? Tidak ada. Nah, setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini, tadi kita sudah melaksanakan membuat gambar imajinatif 3 dimensi. Kira-kira
ada kesulitan apa tidak dalam membuat gambar imajinasi dua dimensi? Tidak ada. Bagaimana perasaan kalian setelah membuat gambar imajinasi dua dimensi? Senang. Bagus. Nah, sekarang ibu akan mengumumkan nilai yang sudah ibu berikan pada gambar masing-masing kelompok. Kelompok ini punya kelompok berapa? 3. Kelompok 3 nilainya 85. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang berikutnya ini punya kelompok berapa? 1. Kelompok 1 nilainya berapa kelompok 1? Iya, 85. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang terakhir kelompok 2 dapat berapa kelompok 2? Sama 85. Nah, tepuk tangan untuk semua kelompok. Yang berikutnya kita akan melaksanakan menjawab soal evaluasi. Ini akan ibu bagikan soal nggak ada matematikanya hari ini, bahasa Indonesia sama SBDP nya. Soal evaluasi, silahkan beri namanya masing-masing. Ini namanya diberi. Habis itu silahkan baca dan beri tanda silang pada jawaban yang benar. Oh, Isma juga lah. Tunggu, jangan naik. Ini Isma. Beri nama di kolom nama. Setelah diberi nama, silahkan baca dan jawab pertanyaan yang ada di sana. Silahkan jawab. Jawab pertanyaan yang ada di lembar kerjanya. Disilang. Baca dulu soalnya, lalu jawab. Jawab, baca, bujur-bujur baca dulu. Jawab. Jawab. Ma, jawab. Ada beberapa alat yang digunakan untuk membuat contoh alat yang digunakan seperti pensil, menghapus, penggaris, buku, lembar. Bila sudah selesai, boleh diperiksa ulang kembali satu kali lagi sebelum diunggul. Aku sudah. Ya, lagi jawab nomor 4-nya. Sudah sampai terakhir? Isma, Mona sudah? Sudah. Kalau sudah, diperiksa satu kali lagi sebelum dikumpul supaya yakin jawabannya sudah benar. Periksa lagi satu kali. Sudah? Sudah diperiksa?
pertanyaannya. Baru Ibu beri penilaian. Nomor 1. Nomor 1. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi tentang apa tadi kalimat perintah? A. Perintah melakukan sesuatu. B. Ajakan membuat sesuatu. C. Pertanyaan terhadap sesuatu. Jawabannya A. Nomor 2. Contoh kalimat perintah yaitu, nih contoh kalimat perintah tadi ingat di ujung kalimat perintah selalu ada tanda seru. Coba lihat yang A. Tolong ambilkan buku itu. Titik. Yang B. Di mana kamu membeli pensil? Yang C. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang mana? Iya, C. Buanglah sampah pada tempatnya. Nomor 3. Lani ingin membuat sebuah gambar. Tunggu, Ibu belum selesai mah bacanya. Lani berhayal tentang pantai. Kemudian Lani menggambar pemandangan pantai pada buku gambarnya. Pertanyaannya, gambar yang dibuat Lani merupakan contoh gambar apa? Poster, imajinatif, atau lukisan? Iya, imajinatif. Yang keempat, ada beberapa contoh alat yang digunakan untuk menggambar imajinatif, yaitu pensil, penghapus, penggaris, buku gambar, spidol, pensil warna, dan krayon. Salah satu alat yang digunakan untuk mewarnai gambar adalah pensil warna. Iya, pensil warna. Yang terakhir, contoh gambar imajinatif 2 dimensi. Coba lihat gambarnya yang mana? Gambar ikan yang C. Bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan atas pembelajaran kita pada hari ini. Tadi di awal kita sudah belajar mengenai kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Coba sebutkan, siapa yang masih ingat? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Cirinya kalimat perintah selalu diakhiri dengan tanda seru. Lalu kalimat perintah harus diucapkan dengan sopan dan santun. Setelah kalimat perintah lalu kita belajar gambar imajinatif. Gambar imajinatif tadi gambar yang dibuat berdasarkan apa, Hilmi? Khayalan. Berdasarkan khayalan. Ada 2 jenis gambar imajinatif. Apa tadi jenisnya gambar imajinatif? Ada yang 2 dan 3 dimensi, dan kita sudah membuat gambar imajinatif 2 dimensi. Bagus. Nah, lalu pada pertemuan berikutnya kita akan belajar matematika mengenai nilai tempat bilangan. Dulu sudah pernah nggak belajar sebelumnya nilai tempat bilangan? Ada ratusan, puluhan, dan satuan. Sudah pernah? Nah, Ibu harap kalian bisa membaca lebih dulu di rumah tentang nilai tempat bilangan. Besok kita akan belajar yang materi matematika itu. Ayo kita berdiri dulu nyanyi Ampan-ampan pisang. Ayo. Berdiri dulu. Anissa, ayo. 1, 2, 3. Ampan-ampan pisang, pisang baru masak, masak sedikit di huruf baring-baring. Lempar mangga lepok, makan kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya kasuruhan. Bengkok dimakan api, apinya kasuruhan. Yang mana gadis potong, dititik di dawang. Yang mana gadis potong, dititik di dawang. Ya, silakan duduk. Bibi mulanya bentuknya. Seharusnya bila temannya berdiri juga. Oh, nanda boy. Alasan. Nah, terima kasih hari ini sudah mengikuti pembelajaran bersama Ibu. Pesan Ibu di rumah agar bisa belajar lebih giat lagi supaya belajar membacanya lebih lancar, menghitungnya lebih bagus. Nah, sekarang boleh bukunya disimpan. Boleh bukunya disimpan. Kalau sudah selesai
pertama.